Wah, saya awal masuk ke ruangannya aja tuh udah panik, Pak. Kenapa? Gempa emang. Simulasi gempa. Persiapan apa aja sih yang perlu dilakukan untuk ikut MUN? Yang pastinya baju-baju, Pak. Baju. Ngecat saya aja buat ngingetin turunnya aja. Pakai bahasa Inggris. Pakai bahasa Inggris, Pak. Selama MUN sholat tetap dijaga, Pak. Masya Allah. Masa, Mas. Bener. Cahaya Rancamaya Islamic Boarding School. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat CR, gimana kabarnya? Semoga selalu sehat dan tentunya harus selalu bahagia kapanpun dan dimanapun kita berada. Kembali lagi bersama kami di acara Bisa Bincang Santai seputar Cahaya Rancamaya Islamic Boarding School. Kali ini kita sudah kedatangan dua orang yang gimana ya, dibilang teman bincang santai kita kali ini spesial sih, spesial. Cuma kayaknya udah entah spesial entah enggak nih dua orang. Langsung saja perkenalkan dirinya, siapa aja ini. Halo, nama saya Ega Atailah dari kelas 10A. Oke. Halo, nama saya Reza dari kelas 10A. Ih, kalian berdua satu kelas ya? Satu Iya. kelas. Biasa aja dong walaupun satu kelas. Oke, Ega gimana kabarnya? Sehat, Pak. Oke, ini pertama kali gabung di podcast Bisa Iya, ya? Benar. Iya. Kalau Reja udah agak bosan lah ya sebenarnya. Saya juga udah males sih sebenarnya karena dipaksa sama operatornya aja ini ya. Oke, gimana kabar kalian berdua, sehat? Alhamdulillah sehat, Pak. Oke, kamu kenapa bisa sampai ke sini? Kok bisa? Sampai gimana tuh? Sampai ke podcast Bisa ini. Wah, gara-gara MUN, Pak. Oh, gara-gara MUN. Oke, berarti kita bahas ataupun bincang santai seputar MUN. Iya. Apa sih MUN itu sebenarnya? Jadi MUN itu kayak simulasi PBB. Nah, Pasukan baris berbaris. enggak. Kan. Kayak PBB gitu, Pak. PBB gitu, Pak, simulasinya. Ya. Jadi Oke. kita kayak kesana itu udah dibagi gitu organisasinya. Kan Iya. Waduh. banyak organisasi kayak WHO, Oke. UNICEF, WMF. Nah, itu kita pas daftarnya itu dibagi, Pak. Jadi misalnya saya dapat WHO. Nah, itu saya tuh negara yang saya wakili itu Kamboja, Pak. Jadi di situ kita kayak seolah-olah jadi delegasi. Iya. Delegasi Kamboja gitu, menghadapi masalah yang dikasih sama pihak penyelenggaranya. Oke, kalau Ega kemarin di sana Kalau sebagai saya delegasi negara mana itu? India, Pak. Parah, kalian nggak ada yang mau jadi delegasi Indonesia ya? Enggak, Pak, kita Udah ada, dipilihin, Pak. Oh, Banyak kirain macam. nggak mau milih-milih, bukan milih. Enggak, dipilihin, Pak. Dipilihin. Kalau Indonesia saya mau, Pak, gampang, Pak. Gampang, Pak. Parah sih kalau sampai nggak milih Indonesia kalau disuruh milih. Saya kemarin pas yang Kamboja itu nyari data, waduh bahasanya, Pak. Ribet saya, Pak. Tapi saya beda konsil sama Reja, Pak. Kok Beda bisa? ini. Beda departemen atau beda apa ya? Organisasi. Beda Konsil. organisasi. Oke. Dibilangnya konsil. Gimana tuh bedanya? Kalau saya itu di FAO, jadi dia itu kayak merujuk ke pangan gitu, pertanian gitu. Kalau Reja itu kan Kesehatan dunia, gitu, Pak. WHO. Berarti kamu di sana disuruh bertani. Jauh-jauh ke Thailand disuruh Disuruh bertani. Gimana? Jadi topik saya kemarin yang dibahas itu tentang perbedaan iklim, dampaknya kepada petani-petani lokal gitu, Pak, di negara India gitu. Jauh banget kamu ke India ya. Iya. Saya Ya. juga kaget pas dia dapat India, Pak. Nyobain ada makanan-makanan yang itu. Untuk Street coba food ya? dong. Oke, next lanjut. Terus di sana pas saya ikut ternyata wah mayoritas orang Indonesia, Pak, yang ikut. Banyak ya? Iya. Oke, yang ikut itu mayoritas SMA atau SMA Kalau sama kuliah. rata-rata paling minimal yang ikut itu ada SMP-nya nggak ada ya? Kalau minimal ikut itu kan umur 15 tahun, Pak. 15 tahun. Sebenarnya anak kelas 9 yang semester 2 itu sebenarnya udah bisa. Nah gitu. Tapi mungkin cuman informasi kayak aja nggak. Apa gitu kayak Emang kalian udah 15 tahun berdua? udah. Udah. Yakin? Udah. Oke, kenapa mau ikut MUN itu? Apa sih yang memotivasi kalian berdua untuk join di MUN itu? Atau hanya sekedar ikut-ikutan? Atau kamu dibujuk sama orang? Atau awalnya coba-coba gitu? Kalau saya secara pribadi sih pengen nyari pengalaman aja, Pak. Iya. Nyari pengalaman terus Ketemu pengalamannya? alhamdulillah ketemu di situ. Saya dapat saya pelajari itu public speakingnya sih, Pak. Public speaking atau public Public. speaking? Public. Oh, public. Bukan public speaking. Bukan. Oke.
Salam. Selain itu ada lagi. Sama dapat banyak kenalan sih Pak. Wih. Saya di situ kenalan sama orang Ghana, terus ada Uganda, ada India, Prancis, Filipina, banyak lah. Pak. Kenal nggak sama dia pas di sana? Wah, udah gak ketemu Pak. Nggak ketemu. Udah Sorry ya? sibuk masing-masing. Nggak ketemu kalian berdua di sana. Kita waktu acara ini doang bah, acara waktu Opening. enggak apa sih PBB-nya itu mulai soalnya kan kita kan beda ruangan. Oke. Oh. Terus kita udah sibuk masing-masing. Terus ya udah kita nggak ketemu 1 hari gitu. 1 hari. Ketemunya di kamar Pak. Iya, malam ya kita ketemu. Itu masuk sibuk kayaknya. Sok sibuk aja. Sok sibuk. Tak sibuk masing-masing. Apalagi dia. Oke, kalau Ega sendiri gimana? Pengalaman pertama kali ikut dan apa motivasi ikut? Kalau saya sih sama kepengen cari pengalaman. Ketemu juga. Ketemu juga. Ketemu juga. Oke. Terus mencari ini Pak, teman baru gitu dari sekolah-sekolah lain, dari negara-negara lain gitu. Jadi biar bisa temenannya buka pertemanan gitu Pak. Relasi. Emang di sini kalian kurang teman ya? Di sini udah banyak Pak. Tapi kan biar lebih banyak lagi coba yang luar. Nggak ada yang cari nafkah ke sana. Oke, selain pengalaman dan pertemanan, hal apa sih yang menarik ketika MUN itu? City tour Citirnya. sama Kita mau jalan-jalan. sama opening sama closing. Ya, opening. Seremoni gitu Pak. Apanya yang bikin apa ya? Yang bikin wah banget. Nah, di situ kalau saya secara pribadi sih kan di situ pas openingnya itu kan mereka itu kayak ngundang kayak menteri, kalau gak salah itu menteri lingkungan Thailand. Terus ada duta besar Indonesia yang di Thailand, duta besar Uganda buat Thailand. Datang, Kenya benar-benar datang. datang. Oke. Kayak benar-benar saya tuh dikasih tahu sama beliau, saya sebut beliau aja Pak. Beliau itu wah ternyata duta besar atau delegasi-delegasi itu public speakingnya harus bagus ya Pak. Soalnya saya lihat di situ mereka ngejelasin benar-benar kayak gak usah bawa teks sama sekali, cuma ditunjukin sebentar. Mereka ngolah bahasanya, wah. Ya iyalah, udah jadi duta besar ya kali duta besar jadi orang pendiam nggak bisa aja kan Pak. Oke, kalau Ega itu di closing atau di opening ya? Opening. Opening. Berarti kalau di closingnya apa? Kalau di closing itu kita perasaan itu kayak campur aduk gitu Pak. Kenapa Soalnya campur aduk? Gado-gado. kayak kita kayak baru kenal terus kok tiba-tiba udah bisa lagi, sedih gitu Pak. Gitu. Terus kayak seneng gitu udah ikut MUN gitu. Gitu-gituan. 4 hari Pak, cepet. Atau kamu sedih, ya Allah Jajo ke Thailand pulang-pulang ketemu Reja lagi. Itu pasti Pak. Oh, itu yang pasti, bikin Pak. sedih ya. Itu pasti Pak. Oh itu yang bikin sedihnya ketemu sama Reja lagi. Mantul Pak. Karena kan di sana udah kepisah ya, udah kepisah berapa hari, pas closing ketemu lagi. Oke, berapa hari MUN di sana kemarin? Kita total 4 hari. 4 4 hari. Oke, selam. Hari MUN itu apa sih kepanjangannya? Model United Nation. Model United Nation. Oke, berapa negara yang ikut pas di Thailand? Kalau total seingat saya yang disampaikan sama panitianya tuh 28 negara. 28 negara. Serius? Iya. Sebanyak Tapi itu. mayoritas Indonesia. Iya Pak. Peserta total berapa? 500-an. 700. 700. 500 700. 700 Pak. Yakin. Jangan yakin, ikut-ikutan. Parah ikut-ikutan. 28 negara. Ya. Ada dari benua mana aja? Asia ada, Eropa ada. Ada dari Eropa ya? Ada. Terus dari Amerika juga ada, Australia juga ada. Oh iya. Iya. Sampai sebanyak itu ya? Banyak. Banyak Pak. Oke. Kira-kira apa sih yang membuat orang tertarik ikut MUN itu? Kalau saya sih yang bikin tertarik simulasinya sih Pak. Simulasinya. Iya, soalnya wah saya awal masuk ke ruangannya aja tuh udah panik Pak. Kenapa? Gempa emang? Simulasi gempa. Ya kan first time Pak. Gitu. Pertama kali. Wah saya masuk apalagi kan gak ada yang saya kenal Pak di situ. Nah, awalnya saya kirainnya gitu. Tiba-tiba pas sudah masuk lah, ada yang saya kenal, ternyata ya udah kenalan. Emang ada yang kamu kenal pas masuk? Ada. Siapa? Bang Juan. Itu mah dari sini. Itu doang yang saya kenal Pak. Oh iya. Ya, terus ya udah di sebelah saya tuh Kayak orang hilang kamu ya? Iya, Masuk-masuk. Enggak, saya pas awal masuk itu gini Pak. Saya ngeliat wah, ini mereka ini rata-rata itu satu ruangan satu sekolah semua Pak. Oke. Jadi kayak udah kenal-kenalan. Saya ya udah saya modal pede aja Pak, saya datang.
What's your name Reza gitu. What's your name pakai bahasa Inggris, datanya orang Indonesia juga. Iya, Indonesia. Ya udah ngomong Indonesia aja, Pak. Oh gitu. Kalau Ega gimana? Kalau menurut saya sih sama, simulasinya juga sama city tour. Oke. Emang kemana aja sih itu? Kita ke temple gitu, Pak. Namanya ada Wat Arun sama apa? Itu lagi. Kalau temple kan di Indonesia juga banyak ya. Candi Borobudur. Iya. Udah pernah ke Candi Borobudur belum? Udah dong. Nah, jangan sampai ya jauh-jauh ngunjungin tempel-tempel di Thailand, di sini belum dikunjungin, parah itu. Kalau saya sih blacklist kalian dari TNI Pak, udah Pak, pasti, Pak. Udah dong. Udah ya, harus cinta Indonesia ya teman-teman. Oke, kira-kira kalau masih ada MUN mau ikut lagi nggak? Ikut dong. Ikut, Pak. Alasannya? Mau ketemu orang-orang yang kemarin ketemu lagi? Enggak juga. Saya alasannya itu ngincer menangnya Pak, kan di situ mereka juga ngasih award gitu. Oh, ada Ada, kompetisinya. ada. Oke, Jadi- kompetisinya itu dari segi apa? Ada 5 ini ya. 5 pemenang. 5 rukun. 5 Pancasila. Oke, ada 5. Jadi yang pertama itu best position paper, Oke. terus best Speaker, Speaker. kayak delegasi yang paling bagus ngomongnya lancar Yang dan paling- lain-lain. Kepemimpinannya juga kan dilihat. Oke. Terus sama ada verbal communication, jadi dia ngomongnya itu bener-bener gak ada kata-kata yang ini, semuanya aman lah kata-katanya. Oke. terus ada best delegate 1, 2 sama 3. Oke. Ya, sama ada honorable mention kalau gak salah. Kemarin ada yang dapat? Kalian? Oh kita enggak. Ada. Alhamdulillah belum. Alhamdulillah belum. Kapan mau ikut lagi rencananya? Ada lagi kapan? Ada yang paling cepat itu di Kuala Lumpur, Mau ikut? Januari. Saya enggak, Pak. Saya ambil nanti kelas 11 saya. Ya, saya rencananya juga kelas 11 sih, tapi coba aja daftar yang di Kuala Lumpur. Tadi katanya mau ikut, sekarang ikut-ikutan mau kelas 11, parah banget. Nggak konsisten banget ini. Santai, konsisten. Gimana sih delegasi ini? Oke, persiapan apa aja sih yang perlu dilakukan untuk ikut MUN? Yang pastinya baju-baju, Pak. Baju. Itu jawabannya Persiapan, Pak. ya bener sih ya, cuma itu di luar prediksi BMKG banget ya. Ya orang juga tahu kali. Ya kan baju. Kalau mau pergi keluar itu yang nginep beberapa hari harus siapin baju-baju. Kan sharing is caring Pak. Bener sih ya, bener. Cuma aduh. Oke, next. Terus uang. Pasti ya. Iya. Paspor. Oke. Paspor, ya. Itu hal basic. Takutnya kan Itu hal basic. Takutnya kan orang-orang yang- enggak tahu, Pak. Lupa. Oke, hal-hal yang perlu disiapin terkait MUN-nya. terkait. Oh, jadi kita Yang harus spesifik. bikin. Pertama daftar dulu Pak. Nah, daftar dulu. Oke, daftarnya gimana cara daftarnya? Di website Di website aimun.com. Oh gitu. Mandiri berarti daftar. Mandiri. Oke. Ya. Dia ada batasannya nggak sih? Maksudnya kayak hanya menerima beberapa peserta gitu? Iya, atau- ada. Ada. Soalnya kan itu ada seleksinya juga. Jadi kan kita daftar, masukin identitas diri dan lain-lain. Terus di bagian terakhir itu ada motivation letter. Oh, berarti ada kemungkinan nggak keterima juga? Ada. Ada. Emang ada yang nggak keterima teman kalian yang daftar? Yang Teman kalian tahu? kita di sini sih belum tahu ya, Pak. Soalnya kita belum. Kalau dirancamnya alhamdulillah semua siswa yang daftar keterima semua. Iya. Ya. Benar. Iya benar. Iya, Oke, alhamdulillah. Oke, next. Apalagi yang perlu Terus kita- prepare-nya? Harus bikin apa? Position letter, Oke, terkait apa itu position letter? proposal, Pak. Work paper. Work Ya paper. tentang apa? Jadi Ada tema tertentu atau ada bebas? tema kayak misalnya saya kan WHO Mhm. ngebahas kesehatan. Nah itu saya ngebahasnya itu limbah industri sama polusi udara. Mhm. Nah jadi di working papernya itu kita masukin kayak latar belakang dan lain-lain, terus ya udah ada strukturnya itu kita masukin respon negara kita terhadap masalah ini. Oke. Udah kayak masuk zona merah atau belum, kayak bener-bener udah bahaya buat negaranya itu kita masukin, terus langkah-langkah apa yang udah diambil negara. Nah terus yang terakhir itu kita sebagai delegasi kayak mau ngasih saran apa, tapi sarannya harus logik Pak. Aha. Emang kemarin kamu nyaranin apa? Saya nyaranin ya yang Logik basic, nggak? logik kayaknya. Logik apa saran kamu? Saran saya kayaknya ya kerja sama aja sih Pak sama UNEP gitu buat Hah? peningkatan peraturan dan lain-lain. Oh gitu. Ya lebih diketatin peraturannya. Wah, nanti dikatain kamu juga yang melanggar, yang merusak polusi udara. Oke, tapi papernya harus berbahasa Inggris atau bahasa Indonesia? Inggris Pak. Bahasa Inggris. Terus kan mereka juga ada kayak
gak boleh ngambil kata-kata dari AI. Soalnya ntar dicek sama mereka. Oke, kalau Ega kemarin bahas tentang apa? Saya bahas tentang perubahan iklim, dampaknya pada petani gitu Pak. Oke. Jadi sama Pak. Jadi di dalam position paper itu ada kayak langkah-langkah negara kita, terus kayak masalahnya apa gitu. Terus udah sama kita di situ harus bikin JSL juga Pak. Apa tuh? Jadi- General speaking list. Speaker list. Speaker atau speaking. Di situ kita nyampain masalah negara, terus apa ya? Masalah negara, pandangan negara sama saran Pak. Itu yang kalian sampaikan masalah negara atau masalah pribadi kalian? Yang jangan masalah pribadi kalian yang kalian sampaikan. Berapa lama persiapan untuk MUN itu? Persiapan saya kemarin karena bayarnya telat, cuman seminggu Pak. 2 minggu. Kalau saya 3 minggu lah. Beda 7 hari sama dia. 3 minggu. Kamu 3 minggu. Iya. Dia seminggu. Bedanya 14 hari kali kalau seminggu sama 3 minggu. Enggak. Oh iya deh. Gimana sih? Kayaknya nyesel deh orang Kamboja di delegasi sama kamu. Amankan negaranya. Aduh, kayaknya mau kalau mau diulang lagi kayaknya mau ganti kan orang Kamboja nggak Saya mau. dengarnya dia ngomong 2 minggu Pak. Satu. Ini masalah kesehatan benar-benar masalah ini. Oke. Hal yang paling berkesan di sana. Apa sih yang membuat ini nih pengalaman yang pengalaman yang paling berkesan selama MUN? Waktu kita di acara utama ya Pak. Di situ kita kan 1 harian full. Oke. Jadi kita itu kerjasama di situ sama negara-negara lain. Bukan nyontek ya? Gantian. Kerjasama Pak. Jadi kerjasama. harus kayak masing-masing negara ini benar-benar harus kayak nyampein kan kita kayak ngebentuk blok gitu Pak. Nah itu jadi kalau mau ngebentuk blok itu kita itu harus sama negara yang pandangannya sama kayak negara yang kita ini Pak. Oh, cari teman ya? Teman kayak ya. Tapi saya kemarin Berarti ada musuh juga dong? Enggak ada? Iya kita kayak Iya, Ada musuhnya iya juga? ada. ada Pak. Jadi ada yang gak setuju sama kita. Ada yang nggak setuju, kayak ada yang gitu. setuju. Jadi kayak kita ngebentuk itu kayak Negara yang pro, yang kontra gitu kontra ya? ya, gitu. Iya. Jadi kita di sana nanti waktu membentuk bloknya bikin work paper, working paper, Iya. working paper. Jadi waktu itu saya bareng sama negara-negara sekitaran India bersama New Zealand. Itu delegasinya atau orangnya? Delegasinya Delegasinya. Tapi kalau orangnya? orang-orang Indonesia. Orang Indonesia. Sama ada orang Thailand juga ada Pak. di Thailand ada. Oke. Terus jadi yang saya ingat itu New Zealand itu membantu untuk dana sama edukasi. Oke. Waktu itu saya ngebahas water scarcity, dibantu sama negara New Zealand sama gitu-gitu. Nah, saya sebagai bayarannya itu kayak mengirim orang untuk ke India gitu untuk kayak membangun infrastruktur gitu-gituan. Gitu. Kok jadi sedih ya? Kayak lagi curhat Pak. Lagi cerah ya. Mengutarakan masalah dia. Oke, itu berarti yang paling berkesan karena harus mencari orang yang pandangannya sama dengan kamu ya. Iya. Oke, kalau Reja Wah gimana? kalau saya pemimpinnya orang Filipina Pak. Pemimpin blok apa? Bloknya iya. Oke. Leadernya itu orang Filipina. Itu apa namanya? Delegasi Filipina, orang Indonesia delegasi Filipina atau memang orang Filipina Nah asli? di situ dia delegasi Filipina, asli Filipina juga Pak. Oke. Terus sama ada yang dari Singapura. Ada kalau gak salah dari Jepang Pak itu pemimpinnya. Jadi benar-benar saya mau nyampein itu. Soalnya kan mereka itu kayak tipenya itu open gitu ya Pak. Jadi kayak wah siapa yang mau maju, yang mau nyampein silakan maju. Apalagi kan saya kirain ya kalau mau nyampein sekedar ngangkat tangan ngejelasin dari tempat. Wah enggak Pak. Saya ngangkat tangan gini.
disuruh maju ke tengah-tengah, yang lain duduk lingkar, disuruh ngejelasin pandangan negara Kamboja kayak gimana Pak. Terus kamu pura-pura ke toilet. Saya nyampein bentar lah. Yang penting ada kontribusi. Kirain kan udah angkat tangan. Kirain disuruh nyampein dari tempat duduk biasa gitu. Terus harus ketika pura-pura ke toilet. Enggak ya? Enggak, aman. Oke. Kalau satu blok biasanya terdiri dari berapa negara biasanya? Saya kemarin Berapa orang atau berapa delegasi? Kemarin itu kan ada 3 blok. Total 86. Saya itu waktu itu di blok saya itu 34 lah negara. Kalau Ega Kurang lebih 10 sampai 15 Pak. 10 sampai 15. Nggak ada yang berantemnya? Kan ada pro sama kontranya gitu. Ribut argumen misalnya sampai Ada pas penyampaian di depannya. adu argumen. Adu gagasan. Bukan adu otot ya? Kirain sampai kayak gitu. Masalahnya ini cowok sama cewek ya Pak. Gitu. Yang gak setuju argumennya. Adu argumen aja ya gitu. Kirain sampai bener-bener ricuh gitu. Nggak ada sampai. Nggak ada sampai lempar-lemparan kertas enggak. Dia acaranya berapa hari sih? Totalnya 1 hari full atau acara rapatnya? Kegiatan MUN yang penyelenggaraan formalnya. 1 hari full. 1 hari full. Ya. Berarti habis itu udah kelar. Habis itu udah kelar. Terus ada wawancara dikit sih mereka kayak wawancara gitu. Wawancara terkait apa? Kayak ayo dong kasih tahu, kita videoin gitu. Testimoni. Iya testimoni sama kayak apa sih promosinya? Itu setiap peserta atau hanya tertentu? Tertentu Pak. Tertentu yang aktif kayaknya yang aktif. Di wawancara nggak? Iya. Reja? Oke. Yakin kayaknya. Lupa dia Pak. Oh enggak. Kok dia kayak nggak yakin gitu ya? Bang Juan deh. Lah tadi kamu iya. Wawancara iya Bang Juan. Marah. Kan bener kan? Emang kayaknya masalah kesehatan dia yang jadi masalah kesehatan di negara pas kalian itu tuh dia ini. Aduh. Nyesel Pak. Aman Pak. Delegasinya. Saya Kacau, kamu aja nyesel kayaknya di delegasiin sama dia. Bapak bisa tanya delegasi yang duduk di sebelah saya Pak. Saya bantu motivasi loh. Mungkin dia termotivasi. Yakin kalau kamu bantu motivasi dia termotivasi untuk nyembuhin kamu. Saya motivasi dia. Ayo udah gak apa-apa maju aja, gak apa-apa sekali-sekali. Bukan motivasi itu, kayaknya dia gak mau malu sendiri dia maju. Aman saya Pak. Pas GSL. Oke. Saran ke teman-teman kalau ada MUN lagi perlu ikut atau nggak usah? Suka-suka aja. Oke, kenapa? Soalnya kan ada biaya juga. Oke, selain di luar biaya. Selain di luar biaya Pak. Dengan pengalaman yang kalian rasakan di sana, kira-kira worth it nggak untuk diikutin MUN? Worth it banget Pak. Soalnya sertifikatnya itu bisa buat masuk ke perguruan ya. Ya. Perguruan silat. Pencak silat. Oke. Selain itu? Terus ya kalau saya sih ikut kalau emang dia itu kalau pas mau ke jenjang kayak kuliah kayak universitas gitu, kalau emang bidangnya cocok ya, atau enggak kalau emang gak ada kayak mau masuk ke hukum dan lain-lain, ikut aja buat nambah pengalaman gitu Pak. Networking juga kan. gabut Pak, gabut. Gabutnya ikut MUN. Kelas. Oke, next ada project ataupun hal apa lagi yang rencananya pengen diikutin setelah dari MUN ini? Project. Atau udah cukup sekali ini aja kegiatan seperti ini, atau next ada lagi? Kayak next ada. Ada. Saya juga ada. Impact untuk kalian berdua setelah MUN apa sih yang kamu rasakan? Impact. Saya lebih bisa public speaking pakai bahasa Inggris gitu Pak. Oke. Udah itu dong. Itu aja berarti impactnya ke public speaking berbahasa Public speaking, habis Inggris. itu kerjasama. Oke. Gitu Pak. Lebih mudah nyontek ya. Oke. Kalau saya nggak usah Reja, ditanya Pak. apa? Pertama Makin gak jelas. public speaking sama kayak Ega. Terus kedua berpikir dengan cepat Pak. Soalnya kan di situ kita di push buat mikirin solusinya dengan cepat Pak. Jadi kayak gak harus bertele-tele kayak mikirnya gitu. Tapi kayaknya nggak terpecahkan masalah kamu masalahnya. Aman ya. Oke, next apa lagi impactnya yang kamu rasakan? Terus yang ketiga itu
bahasa Inggris sih Pak. Saya lebih percaya diri ngomong pakai bahasa Inggris beneran. Oke, benar. Contohnya saya waktu itu pas ngobrol, wah udah soalnya kan awal-awal masuk itu gak pede kan Pak. Tapi karena setelah ikut acaranya tuh pas city tour dan lain-lain. Padahal ketemu itu jalan juga sama sesama orang Indonesia. Tapi kayak kita itu ngomong pakai bahasa Inggris itu Pak. Oke, oh gitu. Ya. Oke, di sana berarti memang apa ya, bahasanya pasti bahasa Inggris semuanya, walaupun ramai orang Indonesianya. Rame. Kalian nggak mau tuh kumpul sama blog Indonesia ngobrol bahasa Indonesia sama di situ? Nah itu saya gak tahu tapi dari mayoritas orang Indonesia yang saya ketemu, walaupun saya tahu nih, wah ini mah ada yang dari Depok, ada yang dari Bogor. Wah kalau ngomong ya mereka pasti pakai bahasa Inggris Pak. Iya, nggak ada yang bilang kamu sok-sokan bahasa Inggris, padahal nggak ada. Di Instagram WA juga saya ngechat saya aja buat ngingetin turunnya aja Pakai bahasa Inggris. pakai bahasa Inggris Pak. Iya. Nyari. Kayak misalnya dia di sebelah sana, saya di sebelah sana, janjian ketemuan. Wah pakai bahasa Inggris Pak. Oke, berarti untuk belajar improve bahasa di sana berarti ya, sama public speaking ya, berarti itu. Ada lagi yang lainnya atau segitu aja? Dampaknya dikit banget. Dampaknya Dampak saya sih ini memecahkan suatu masalah Pak. Memecahkan Ya, kayak nyari dipecahin solusinya. mah. bukan menambahkan masalah. Enggak, aman, Pak. Oke, thank you Reja dan Ega untuk pengalaman MUN-nya. Jadi untuk teman-teman nanti yang pengen punya pengalaman seperti Reja dan juga Ega ya. Tapi jangan nambah masalah kayak Reja ya. Jangan nambah masalah kayak Reja. Daftar kalau ada kesempatan untuk ikut MUN seperti itu silahkan diikutin ya, karena memang dampaknya sebegitu mendalam untuk kita ya. Dampak positifnya banyak ya. Iya. Seperti itu. Ada dampak negatifnya nggak? Reja Pak. Wih, aman saya Pak. Dia mah bawaan lahir bukan dampak MUN. Alhamdulillah selama MUN sholat tetap dijaga Pak. Masya Allah. Masa. Beneran. Masya Allah. Emang iya. Walaupun ada agak susah nentuin kiblatnya kemana Pak. Jangan kamu ngarah kemana. Pak, dia nggak punya aplikasi Muslim Pro itu Pak di HP-nya Pak. Parah. Pakai kompas aja Pak. Masih pakai kompas. Udah diajarin Pak kompas digital Pak. Udah diajarin Pak Andi kok bacaan. Gitu. Kirain pakai kompas. Kompas zaman dulu bawa kompas ya. Terus saya kayak Dora Pak. Kayak Dora. Oke, teman-teman Sobat CR, terima kasih udah bersama kita di Bincang Santai kali ini. Semoga informasi yang disampaikan bermanfaat dan juga untuk teman-teman selalu sehat dan juga jangan lupa selalu bahagia. Akhirnya kami pamit undur diri, saya Harmain. Saya Ega. Saya Reza. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Come and join us.